dua yang pertama ini tidak merubah model. Prompt engineering itu lebih ke kayak kita ngarahin supaya LLM-nya itu mengenerate teks sesuai dengan yang kita mau dengan cara kita kayak kasih clue ke dia di prompt-nya. Jadi kita kayak kasih clue nih, contohnya tadi nih yang saya cerita nih. Jawabnya lucu-lucuan ya gitu. Jangan jawab terlalu serius ya. Nah, saya kasih contoh. Kalau ditanya how are you, jawabnya kayak begini, nyeleneh aja. Ditanya jam, jawabnya begini gitu. Jadi kita kayak ngarahin gitu dia supaya mengenerate teks sesuai dengan gaya menjawab yang sebelumnya kita kasih contoh. Itu namanya prompt engineering. Oke. Okay? Nah, yang berikutnya adalah augmented generation. Augmented generation itu tadi nih, kita kasih dia konteks ya dari suatu dokumen supaya ketika dia mengenerate teks jawaban, dia generate teksnya itu based on dokumen yang kita kasih. Nah, kedua hal ini, augmentation sama prompt engineering itu tidak merubah model. Modelnya tetap apa yang tadi kita download misalnya dari open source model ya di Hugging Face. Nah, yang ketiga, si fine tuning itu baru yang dia sebenarnya merubah model. Caranya gimana? Seperti yang tadi Pak Andi tulis tuh di chat. Jadi kita kalau bikin model deep learning ya, neural network itu kan sebenarnya dia multiple layers ya. Itu kan parameter tuh. Ya, titik-titik-titik, node-node, kemudian dia ada banyak parameter untuk nentuin kalau dia kita kasih data, dia mana yang kemudian akan ngarah kemana berdasarkan weights yang ada di masing-masing titik parameter tadi. Nah, neural network itu kita bisa bagi-bagi dari dalam bentuk beberapa layer tuh. Nah, yang dilakukan dengan si fine tuning itu sebenarnya sederhananya adalah kita itu sebenarnya akan nge-freeze beberapa layer, kemudian kita train ulang. Gitu. Jadi kita nggak perlu nge-train ulang semuanya, gitu. Kita nggak perlu nge-train ulang semuanya, tapi yang kita lakukan itu adalah kita nge-train ulang yang tidak kita freeze aja. Gitu. Supaya nanti kemudian kita muncul model baru, tapi ada beberapa layernya itu yang sudah kita train ulang sesuai dengan maunya kita. Itu makanya tadi saya kasih contoh di Cloudera kita ada punya applied machine learning prototype. Salah satu contohnya adalah dari model yang udah ada kita train ulang supaya kemudian modelnya itu jadi bisa mengenerate SQL. Padahal aslinya mungkin modelnya nggak bisa, dia nge-generate teks biasa gitu ya. Tapi begitu kita fine tuning, kita jadi bisa bikin supaya dia bisa mengenerate SQL gitu. Itu yang namanya fine tuning dan itu benar-benar menghasilkan model baru dengan beberapa layernya itu sudah kita train ulang, tapi tidak semuanya. Pertanyaannya kenapa nggak semuanya? Ya kalau semuanya di train ulang sama aja kita nge-train model dari awal dan itu butuh resource yang lebih besar. Nah ini makanya tadi kita berbicara opsi-opsinya nih. Di opsi ini dulu nih stepnya nih harus kita ikutin nih. Kita mau nge-train model kita sendiri atau kita mau pilih model yang sudah exist. Kalau kita mau pilih model yang sudah exist, kita harus sadar, kita harus adapt dan align modelnya. Caranya gimana? Prompt engineering, augmentation, atau fine tuning. Gitu Pak, kira-kira. Oke, Pak Lukas, bagaimana? Berikutnya ini ada nih dari Pak Irsan. Silakan Pak Irsan, masih hadir? Di sini Masih, Bu lumayan Indra. ada banyak loh yang lumayan sering jadi narasumber ya. Pak Teddy, Pak Oscar ya. Nih Pak Irsan juga. Silakan Pak Irsan. Pak Fajar minta tips dong untuk menentukan use case Gen AI yang efektif itu seperti apa, Pak? Sama mungkin juga contoh-contoh yang biasanya kalau ketemu di klien tuh yang salah itu seperti apa gitu. Oke. Nah, ini kalau saya ngelihatnya kayak ini Pak, kayak zaman dulu pertama kali mungkin kita heboh machine learning atau big data gitu ya. Itu jadi kadang semua itu kayak seakan-akan bisa di-solve dengan big data atau semua itu bisa di-solve dengan machine learning. Kalau kalau dari sisi saya ngelihatnya adalah pertama kita jangan berangkat dari teknologinya dulu, tapi kita berangkat dari masalahnya itu apa. Nah, setelah kita tahu masalahnya apa, baru kemudian kita bergeser nih. Masalah ini kira-kira ekspektasi hasilnya tuh seperti apa sih? Gitu. Oh ternyata ekspektasi hasilnya itu adalah misalnya ya terkait dengan generate text gitu ya. Nah, baru kemudian kita coba mapping nih ke capability teknologi LLM itu dia bisa untuk apa aja. Nah ini sebenarnya udah ada di sini nih saya masukin nih. Ini baru mungkin bisa saya bilang apa yang kita lihat sekarang di industri. Tidak bisa dipungkiri saya yakin akan ada ide-ide lain yang muncul. Jadi kayak tadi
saya cerita salah satu hal yang saya juga baru kepikiran sama teman-teman itu adalah tadi tuh benerin typo. Itu kasusnya kemarin saya lagi diskusi sama teman saya, dia itu lagi sering melakukan OCR dari KTP untuk KYC ya. Kebetulan teman saya di industri financial. Dia bilang ini habis di OCR kan sering banget scan KTP-nya itu tuh salah gitu dia bilang. Jadi kayak misalkan saya tinggal di Banten gitu ya, nanti keluarnya tuh Banren gitu misalnya contoh. Itu salah nih hasil OCR karena OCR kan nggak terlalu benar juga gitu ya. Kadang mungkin karena KTP-nya agak kabur atau apa gitu. Nah, terus kemudian saya jadi berpikir sama teman saya ini sebenarnya bisa suatu masalah yang bisa disolving dengan Gen AI juga nih. Kenapa? Karena kita bisa tulis aja bikin di prompt gitu. Please correct this text. Kalau misalkan teksnya ternyata Banten, ini adalah provinsi di Indonesia. Yang benar apa gitu. Nanti dia akan kasih tahu yang benar adalah Banten. Jadi kadang hal-hal kayak begini juga baru muncul ketika kita baru ketemu masalahnya. Cuman memang apa yang udah kelihatan, ini bukan use case ya Pak yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini lebih ke kayak capability teknologi LLM ini bisa melakukan apa. Ini yang tadi saya cerita, ini yang akan kita mapping dengan masalah bisnisnya. Jadi kita bukan berangkatnya dari use case, tapi kita berangkat dari masalahnya dulu apa. Oh masalahnya ternyata adalah saya nge-scan KTP buat KYC, keluar teks, teksnya ini sering ada typo. Nah kita map ke sini nih. Bisa nggak sih hal itu kemudian kita fix dengan capability teknologi Gen AI yang sudah di-identify nih. Nah baru kemudian kita ketemu use case-nya gitu. Jadi mungkin mohon maaf saya nggak jawab terlalu direct ya Pak ya, karena ya kalau saya tahu banyak use case yang bisa saya lakukan, mungkin saya udah sibuk bikin aplikasi untuk solving use case itu kemudian saya jual Pak. Tapi kalau sekarang karena kita masih di tahap eksplorasi ya, saya juga jadi sering ketemu klien, saya sendiri juga banyak belajar. Kenapa? Karena biasanya saya ketemu klien yang punya masalah itu klien gitu ya. Karena saya di Cloudera sebagai penyedia teknologi, saya nggak punya masalah, tapi saya punya teknologi untuk memecahkan masalah. Nah tugas kita adalah saya dengerin masalahnya, kemudian saya coba mapping dari teknologi yang kita punya, bisa nggak sih kira-kira teknologi kita memecahkan masalah itu. Dan saya yakin seiring dengan berjalannya waktu ya, sama dengan pengalaman kita waktu teknologi big data, machine learning pertama kali muncul, makin ke sini juga nanti kita makin bisa mendefine apa ya, use case yang lebih kaya ya. Kalau saat ini memang kita masih mencari-cari dan meraba-raba, apalagi kalau ditanya per masing-masing industri gitu. Ditanya use case LLM di industri financial services apa sih, di telco apa sih, di manufacturing apa sih, di retail apa sih, di government apa sih. Mungkin banyak yang belum terdefine ya, tapi nanti pelan-pelan akan terdefine. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah per saat ini adalah satu, berangkat dari masalahnya apa. Setelah kita tahu masalahnya, kita cari tahu expected outputnya apa. Nah, expected outputnya itu kemudian kita mapping ke sini, capability di sini nih. Kira-kira ada yang cocok nggak sih dari capability yang bisa dilakukan oleh LLM? Nah, kalau memang iya, barulah kita kemudian detailkan ke arah sana. Kurang lebih gitu, Pak. Thank Ya, you Pak, baik. thank you. Heeh. Saya setuju. Jadi Terima ngobrolnya kasih. sama yang punya masalah ya. Iya, Pak, Ya. betul. Oke, berikutnya barangkali dari Pak Teddy Markus, ini dari Bandung ya, dari Maranatha Bandung. Silahkan kalau ada Pak Teddy. Halo Pak Teddy. Oh, mungkin nggak dengar. Oh, iya silakan Pak Teddy kalau ada pertanyaan. Ini dia sering terima banyak project nih. Bocorannya Pak Teddy. Pakar ya mengerjakan project-project. Oke, berikutnya Pak Oscar Yandi, barangkali ada yang ditanyakan? Pak Oscar? Halo, Pak Oscar Yandi. Oke, tadi dari Pak Eka, saya juga sempat ini. Pak Eka silakan. Pak Eka dari SGU, jika ada hal yang mau ditanyakan. Sudah? Oke, masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Nanti kita ada sesi berikutnya ya, tenang ya. Yang Ya, lebih terima kasih mudah. Bu. Oh, Udah Bu, tadi kan dari saya dan nanya. oke, Pak Eka. Jadi kita nanti lebih mendalam lagi ya, boleh ya Pak Fajar ya, Pak Andi. Ya, boleh, Soalnya boleh. memang kan kita punya misi visi untuk supaya kita semakin naik levelnya dalam teknologi ya, khususnya yang
yang sedang